Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar ide penting nih dari buku Drive-nya Daniel Pink. Soal gimana sih cara bayar orang yang benar, yang justru bikin mereka tambah semangat dari dalam. Kita akan bahas yang namanya seni kompensasi Zen. Intinya, gimana caranya kompensasi itu mendukung, bukan malah merusak motivasi intrinsik. Benar sekali. Soalnya sistem kompensasi yang biasa kita lihat, yang warisan motivasi 2.0 lah ya, pakai wortel dan tongkat itu seringkali malah nggak efektif, bahkan bisa nurunin semangat kerja. Kita lihat nanti kenapa begitu. Dan gimana prinsip motivasi 3.0 yang fokusnya ke otonomi, penguasaan, sama tujuan, itu ngasih cara yang lebih oke. Cara bayar orang yang lebih pas, yang disebut Pink cara tipe I. Oke. Konsep utamanya kedengeran agak, gimana ya, radikal gitu. Singkirkan isu uang dari meja perundingan. Loh, gimana caranya? Bukannya uang, kompensasi, itu penting banget buat orang kerja? Nah, syaratnya ada dua nih. Imbalan ini harus cukup buat hidup layak, dan harus adil. Adil ya? Ya, adil ini ada dua sisi. Adil internal, dibandingin sama teman kerja yang tanggung jawabnya mirip, sama adil eksternal, dibandingin sama standar pasar buat posisi yang sama. Jadi kalau misalnya nih, imbalan dasar ini rasanya kurang atau nggak adil gitu, dampaknya apa dong? Nah, ini dia. Kalau fondasinya ini goyah, orang nggak akan bisa mikirin yang lain. Pikirannya pasti ke situ terus, kerasa nggak adilnya, atau cemas soal kebutuhan sehari-hari. Kalau udah gitu, ya mana bisa motivasi intrinsik yang tipe I itu tumbuh. Susah. Fokusnya cuma kerasa, wah saya diperlakukan nggak bener nih. Oke, paham. Anggaplah fondasinya udah kuat nih. Gaji cukup, adil juga. Terus, gimana terapin seni kompensasi Zen ini? Biar orang fokus ke kerjaan, bukan ke slip gaji melulu. Nah, ini nih seninya. Setelah fondasi aman, tujuannya itu bikin isu kompensasi jadi kayak nggak kelihatan lagi. Caranya gimana? Pertama, coba deh bayar sedikit di atas rata-rata pasar. Oh, di atas rata-rata. Iya, mungkin kedengaran mahal ya, tapi tujuannya biar orang nggak terus-terusan ngebandingin diri atau ngerasa kurang dihargai, jadi bisa lebih fokus ke kerjaannya. Kedua, geser obrolan dan fokus manajemen. Jangan cuma angka melulu. Fokus ke 3 elemen motivasi 3.0 tadi. Kasih otonomi, kasih kesempatan buat penguasaan skill, dan sambungin kerjaan mereka ke tujuan yang lebih besar. Wah, menarik nih. Terus gimana soal bonus? Kan banyak banget perusahaan pakai bonus berbasis kinerja. Itu gimana? Cocok nggak sama pendekatan Zen ini? Disebut nggak di sumbernya? Nah, justru ini salah satu jebakan terbesarnya. Pink itu hati-hati banget soal imbalan if-then, jika maka. Kayak, kalau kamu capai target X, nanti dapat bonus Y. Kenapa bahaya? Ada penelitian klasik tuh, kayak Edward Deci, pakai puzzle soma itu, nunjukin kalau imbalan uang malah bisa matiin minat asli ke aktivitasnya. Oh ya? Iya, atau eksperimen candle problem yang terkenal itu, Sam Glucksberg ya, itu nunjukin bonus finansial malah bisa bikin lambat kalau ngerjain masalah yang butuh kreativitas. Jadi imbalan yang dijanjikan di depan kayak gitu cenderung bikin fokus jadi sempit, orang cari jalan pintas, kurang cocok buat kerjaan heuristik yang butuh mikir kreatif, bukan cuma ikutin prosedur. Waduh, jadi bonus yang kita kira bagus buat dorong semangat, malah bisa ngerusak kreativitas ya? Terus kalau misalnya mau kasih pengakuan finansial tambahan, gimana bentuknya biar nggak ngerusak motivasi tipe I itu? Alternatifnya itu imbalan now that, sekarang setelah. Gitu ya, jadi ini pengakuan atau bonus yang dikasih setelah kerjaan selesai dengan baik. Nggak dijanjikan di awal sebagai syarat. Sifatnya lebih kayak kejutan, apresiasi tulus aja gitu, bukan transaksi. Kalaupun ada penilaian kinerja buat dasar bonus ini, ya pakailah ukuran yang kaya, beragam. Mungkin masukin penilaian subjektif atau peer feedback, jangan cuma rumus kaku doang. Now that ya. Ada contohnya nggak yang terapin ini? Ada contoh bagus dari Kim Lehorn and Associates, itu firma teknik. Mereka punya sistem unik, jadi tiap karyawan bisa kasih bonus tunai $50 ke teman kerjanya kapan aja. Langsung aja, sebagai pengakuan kalau dibantu atau kerjaannya bagus. Nggak perlu lewat atasan segala. Ini contoh nyata apresiasi peer-to-peer yang sifatnya. Oke, jadi intinya, pastiin dulu keadilan sama kecukupan finansial. Itu harga mati ya. Baru setelah itu, bikin supaya uang nggak jadi pikiran utama lagi.
Biar energinya bisa ke hal-hal yang beneran bikin puas dari dalam. Otonomi, penguasaan, sama tujuan. Wah, ini beda banget ya pendekatannya sama manajemen tipe X yang fokusnya ke imbalan eksternal melulu. Persis, tepat sekali. Setelah kebutuhan dasar finansial terpenuhi dengan adil, ya, kompensasi itu bukan pendorong utama kinerja tipe I. Tapi kalau ngelolanya jelek atau rasanya nggak adil, nah itu bisa jadi penghambat motivasi yang kuat banget. Jadi tujuannya yaitu capai adil dan cukup, terus bikin kompensasi itu kayak nggak kelihatan, biar motivasi intrinsik bisa mekar. Sip. Jadi itulah inti seni kompensasi Zen ya. Bayar orang dengan baik dan adil, supaya mereka bisa lupa soal uang, dan fokus ke kerjaan yang menantang dan punya arti buat mereka. Nah, sebagai bahan renungan nih, buat Anda, coba pikirin deh, sistem kompensasi di tempat Anda sekarang gimana? Udah adil dan cukup belum rasanya? Dan apakah itu mendukung atau malah menghalangi tumbuhnya otonomi, penguasaan, dan tujuan Anda dalam bekerja? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.